Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, para ASN di Kabupaten Kebumen. Ketemu lagi dengan saya Husni Ansori dari BRIN Karangsambung yang akan menyampaikan BIMTEK Geopark Online seri yang kedua, dan tema yang akan saya sampaikan adalah tentang Kebumen Geopark. Apa sebenarnya isi dari Kebumen Geopark? Itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kita saat ini, ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mari kita ikuti saja. Outline-nya saya bagi menjadi 3 bagian, jadi ada 3 sesi. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih masing-masing sesi. Sesi pertama adalah tentang sejarah pembentukan Geopark Kebumen dan bagaimana keragaman geologi di kawasan Geopark Kebumen. Kemudian di bagian kedua akan berbicara tentang warisan geologi, kemudian keragaman geologi dan keragaman budaya di dalam Geopark Kebumen, dan bagian terakhir adalah berbicara tentang geowisatanya serta bagaimana kira-kira bahwa Kebumen Geopark itu bisa menjadikan lokomotif pembangunan ekonomi di Kabupaten Kebumen. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai saja. Tetapi sebelum ke sana, saya kira sudah saya sampaikan di sebelumnya pada bagian pertama dulu, waktu Geopark Online bagian pertama, tentang apa sebenarnya Geopark. Jadi Bapak dan Ibu, saya mengingatkan kembali bahwa Geopark itu adalah satu konsep bagaimana mengelola kawasan, bagaimana membangun kawasan secara berkelanjutan. Dan Pemda Kebumen sudah bersepakat, sudah berniat membangun kawasan Kebumen berbasiskan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kita ingin tahu sebenarnya apa saja yang ada di dalam Geopark Kebumen itu. Dan Geopark kita tahu ada 3 unsur utama, ya, geosite dengan keragaman geologinya, kemudian warisan biologi dan warisan budaya, dan ini menjadi satu kesatuan di dalam konteks Geopark. Demikian yang dahulu kita ingatkan kembali, ya Bapak dan Ibu sekalian. Baik, sebelumnya saya putarkan dulu untuk lebih mengingatkan, menghangatkan suasana kita. Kami persilahkan mendengarkan satu film singkat tentang Geopark Kebumen. Selamat datang di Geopark Kebumen, sebuah tempat yang menawarkan pengalaman tak terlupakan. Dari indahnya bentang alam hingga kedalaman pengetahuan, mahasiswa, pelajar, dan wisatawan dari berbagai penjuru datang untuk menghubungkan kembali jiwa mereka dengan daya hidup yang memancar dari ibu bumi tanah Jawa. Mari kita ikuti perjalanan mereka. Geopark Kebumen, laksana sebuah buku cerita yang mengungkap sejarah bumi kita. Kisah ini bisa kita mulai di kawasan Geodiversitas Sukendar Asikin, sebuah laboratorium di mana para ahli ilmu kebumian Indonesia melakukan penelitian baik di laboratorium maupun di lapangan. Di sini pula dihimpun contoh-contoh kekayaan geodiversitas dari seluruh Indonesia. Di kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung, kita dibawa ke lorong waktu masuk ke masa jutaan tahun yang lalu ketika Pulau Jawa mulai terbentuk di dasar samudra. Serasa menyelam ribuan meter di bawah permukaan laut saat kita menyentuh kontur eksotik batu rijang merah dan lava bantal. Deretan warisan geologi ini membawa dalam sebuah perjalanan panjang mengupas lapis demi lapis sejarah hidup sang ibu bumi. Warisan geologi yang berpadu harmoni dengan lingkungan dan masyarakat setempat menjadi ruang perayaan atas keragaman warisan bumi, sekaligus menjadi pengingat bagi kita untuk menjaga kelestarian. Geopark Kebumen menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat untuk hidup selaras dengan alam. Rangkaian proses geologi menghasilkan bentang alam dengan lingkungan yang beraneka ragam. Dari sinilah tumbuh kekayaan hayati Geopark Kebumen. Keragaman hayati dapat ditemukan dari desa-desa di perbukitan, bentangan sawah, hutan mangrove, hingga pantai yang indah.
Masyarakat lokal mewujudkan interaksi mereka dengan alam lewat berbagai bentuk budaya, kearifan lokal, pengetahuan, serta seni pertunjukan yang eksotik. Di Kebumen Geopark, Ibu Bumi mengundang putra-putrinya untuk menari dan bernyanyi bersama alam. Irama gamelan berpadu semilir angin dan gemerisik dedaunan merayakan kelimpahan warisan geologi memajukan kesejahteraan. Bentang alam Kars di Geopark Kebumen menyimpan harta karun pengetahuan dan petualangan yang tak pernah habis. Ratusan gua dan sungai bawah tanah menanti para pemberani untuk menyusurinya. Para pemandu lokal tidak hanya menjaga keselamatan pengunjung, namun juga memastikan bahwa setiap tempat selalu terjaga kelestariannya. Bukit-bukit Kars juga menjadi sumber kehidupan bagi alam, satwa, dan masyarakat sekitar. Tata kelola lingkungan yang baik menjamin keberadaan kawasan Kars sebagai penopang kesejahteraan berkelanjutan. Keberadaan Geopark Kebumen juga memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat. Peningkatan ekonomi lokal melalui pariwisata, pelestarian budaya dan tradisi, serta pendidikan lingkungan untuk generasi mendatang. Geopark Kebumen menunjukkan bahwa belajar dan wisata dapat berjalan beriringan, memberikan manfaat yang tak hanya dirasakan oleh pengunjung, tetapi juga oleh masyarakat setempat. Memuliakan bumi, menyejahterakan masyarakat. Geopark Kebumen adalah tempat di mana pengetahuan bertemu dengan pengalaman. Tempat untuk belajar sambil menciptakan kenangan indah. Kami mengundang Anda untuk datang dan menemukan keajaiban alam dan pengetahuan di Geopark Kebumen. Jadilah bagian dari perubahan positif. Kunjungi Geopark Kebumen dan temukan bagaimana Anda bisa membuat perbedaan demi bumi dan hidup yang lebih baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Setelah melihat film tadi, saya akan mulai berbicara. Yang pertama adalah tentang sejarah pembentukan Geopark Kebumen itu seperti apa. Ya, sebenarnya cukup panjang bagaimana membangun dan mengembangkan Geopark Kebumen ini. Keberadaan Geopark Kebumen yang dimulai ide-idenya tuh di tahun 2015-2016 sebenarnya sudah punya modal utama sebelumnya. Apa modal-modal itu? Yang pertama tentu di kawasan Karangsambung itu telah ada kampus lapangan geologi Karangsambung sebagai kampus lapangan geologi pertama di Indonesia, di mana di situ ada aspek edukasi tentang kebumen. Ini tentu menjadi modal pertama ini, karena ada proses edukasi di situ dan ada proses riset yang menjadi kekuatan dari sebuah geopark. Di samping itu, tahun 2006 itu kawasan Karangsambung itu sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar alam geologi pertama di Indonesia. Dan ini juga modal saya kira Bapak dan Ibu sekalian. Dan penetapan ini sebelum ada permen tentang KCAG di Karangsambung sudah ada dahulu. Pertama di Indonesia. Kemudian di tahun 2014 ada penetapan kawasan bentang alam khas di Gombong Selatan. Ketiga modal dasar ini, ya, yang pertama terkait dengan edukasi dan risetnya, yang kedua dan ketiga ini terkait dengan penataan kawasannya, di mana syarat suatu geopark memang harus ada warisan geologi. Syukur-syukur sudah ada kawasan konservasi geologi di dalam KCAG atau KPAK, dan ini sudah ada sebelum Geopark Kebumen ada. Oleh karena itu ini menjadi modal awal. Ya, sehingga di tahun 2017 mulailah disusun dosir, mulailah dibuat FGD ya, yang lebih intensif. Yang tadinya di tahun 2016 gagasan-gagasan ide-ide sudah mulai mengkristal, di tahun 2017 itu dikristalisasi dengan adanya tim percepatan pengelola geoparknya. Ya, kemudian dibuatlah dosir kawasan geopark yang tentu di situ
banyak difasilitasi dan dikawal oleh para peneliti di BIKK LIPI waktu itu ya, LIPI Karangsambung yang sekarang menjadi BRIN tentu. Nah, proses dosir itu kemudian diajukan ke Geopark KNG ya, lewat Bappenas tentu, ya, Komite Nasional Geopark Indonesia, sehingga pada waktu sidang di gedung Bappenas Jakarta tahun 2018 dinyatakan bahwa Geopark Kebumen, usulan Geopark Kebumen itu diterima dan akhirnya di tahun 2018 mendapatkan sertifikat di bulan Oktober ya, itu mendapatkan sertifikat menjadi Geopark Kebumen. Nah, biasanya suatu daerah setelah menjadi geopark juga ingin nasional, tentu ingin mengembangkan menjadi UNESCO. Ya. Untuk menjadi UNESCO, ada hal yang mutlak yang harus dicari, yaitu international significant value, nilai-nilai internasional seperti apa. Sehingga kemudian dilanjutkan, tim BP Geopark itu melanjutkan, ya, kemudian membuat dosir, usulan dosir, dan kemudian beberapa pakar, Pak Dr. Guy Martin, Pak Dr. Ibrahim Komo, ya, sebelumnya Dr. Ibrahim Komo dari wakil presiden dari GGN datang ke Kebumen untuk melihat seberapa jauh dan apa yang harus dilakukan. Waktu itu menyarankan memang kawasannya diperluas satu Kebumen begitu kira-kira. Ya. Nah, kemudian di tahun 2021 itu mulai diajukan aspiringnya yang disebut sebagai Geopark Nasional Aspiring UNESCO Global Geopark, tetapi dengan nama Karangsambung Karangbolong. Ya. Dan kemudian di tahun 2022 ya, itu pengajuan secara resmi dilakukan, ya, udah menggunakan Geopark Kebumen. Sehingga di tahun 2023 kemudian ada kunjungan dari Sekjen GGN Pak Guy Martin, kemudian juga teman-teman tenaga ahli dari KNGI juga banyak turun ke situ untuk melihat kesiapannya, ya. Dan pengajuan di tahun 2023 akhirnya dilakukan validasi oleh UNESCO di tahun 2024 di bulan-bulan Agustus, ya. Nah, oleh dua orang evaluator dari Jerman dan dari China, yang tentu waktu itu melakukan penelitian cukup detail tentang kawasan geopark, pembuktian geopark di kawasan Geopark Kebumen. Dan dari hasil itu pada sidang di Caubang UNESCO Global Geopark itu menyatakan bahwa Geopark Kebumen memenuhi persyaratan dan diterima syarat itu menjadi bagian UNESCO Global Geopark, tetapi belum mendapatkan sertifikatnya. Ya, di sertifikat akan diberikan di tahun 2025, mudah-mudahan tidak ada halangan sehingga prosesnya menjadi lancar dan secara resmi bisa diterima menjadi UNESCO Global Geopark Kebumen. Itu sejarah singkatnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini adalah 29 Oktober tahun 2018 bersama dengan geopark lain di Indonesia. Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong menjadi geopark nasional. Ya, beberapa Banyuwangi dan yang sekarang menjadi Ijen dan Meratus itu bersama kita menuju UNESCO. Banyuwangi sudah menjadi UNESCO Global Geopark terlebih dahulu daripada kita. Yang lainnya masih nasional, sedang berproses berusaha untuk menjadikan UNESCO juga. Nah, ini adalah kawasan waktu pertama kali menjadi geopark nasional di tahun 2018 tadi. Kawasan itu kurang lebih adalah 543 km persegi, ada 12 kecamatan dan 118 desa, di mana di situ menghubungkan kawasan KCAG di Karangsambung bagian utara dan kawasan KBAK di bagian selatan di sekitar Karangbolong. Ada 41 geosite, warna-warna merah ini, ya, geosite. Kemudian ada biosite, ada 2. Ini hutan Jawa di sana, pagar Jawa. Kemudian ini ada mangrove. Kemudian di sini ada culture site sebanyak 14, baik yang tangible maupun intangible. Ya.
Jadi ini Geopark Nasional tahun 2018. Kemudian ini waktu diusulkan pertama masih menggunakan nama Geopark Karangsambung Karangbolong yang diusulkan menjadi Aspiring UNESCO Global Geopark di tahun 2022. Luasannya agak berubah ya menjadi 564 dengan 13 kecamatan karena menambah kecamatan di sekitar Kebumen dan 124 desa. Arealnya masih tetap di utara adalah KCAG, kawasan bentang alam Kars di sini. Sama di sini adalah kawasan Kars Gombong Selatan ya. Site-nya juga masih sama 41 ya, geosite, 2 biosite dan lainnya adalah culture site sebanyak 14 culture site. Jadi jumlah site-nya sama tetapi luasannya agak berubah sedikit menambah satu kecamatan yaitu kecamatan Kebumen dengan tidak semua desa yang ada di situ. Ini yang pertama kita usulkan menjadi Aspiring UNESCO Global Geopark tahun 2022. Nah, pengusulan itu disampaikan oleh Keniu tanggal 29 November tahun 2022 yang menghantarkan ini ke Sekretariat JJN. Nah, kemudian ada satu peristiwa di bulan Desember tahun 2022, Pemda Kebumen bersama dengan Bappenas ya, melakukan benchmarking bersama waktu itu juga dengan Meratus ya ke Chaobang UNESCO Global Geopark di Vietnam. Diskusi itu cukup intensif ya terhadap Kebumen Geopark atau Karangsambung Karangbolong Geopark, sehingga kesimpulannya bahwa seandainya akan melanjutkan dengan luasan semacam itu, maka kemungkinannya akan deferred. Deferred itu artinya akan tertunda, diterima tapi ditunda untuk melakukan perubahan. Disarankan untuk merubah kawasannya. Pemda Kebumen waktu itu setuju untuk merubah kawasan dan sekaligus merubah nama. Jadi Karangsambung Karangbolong menjadi Kebumen Geopark. Begitu. Nah, ajuan ini disampaikan kira-kira adalah di bulan Desember akhir. Jadi setelah pulang dari Chaobang, tim segera membuat usulan baru dengan luasan baru tetapi jumlah site-nya sama. Kemudian dimasukkan kembali dengan harapan bahwa itu akan diterima. Ya. Tetapi kemudian tanggal 6 diajak Zoom bareng, rapat bareng dengan Sekjen UNESCO waktu itu. Ya, tentu dengan Dubes dan juga Keniu dan KNGI. Dan waktu itu disepakati, bukan disepakati ya, dianjurkan oleh Sekjen UNESCO itu bahwa yang lama boleh diteruskan dengan nama yang lama, dengan luasan yang lama. Seandainya mau merubah nama baru dan luasan baru, maka disuruh untuk mengikuti proses berikutnya di mana proses valuasinya di tahun 2024, bukan di tahun 2023. Ya. Oleh karena itu, Pak Bupati ya, melakukan pendalaman sehingga diputuskan bahwa oke, kita tunda sekaligus untuk mempersiapkan supaya lebih matang, tetapi memang namanya berubah menjadi Geopark Kebumen, kemudian luasannya juga berubah. Ya, sehingga kemudian dosir itu diperbaiki lagi ya, karena menambah site, menambah baik di geo, bio, dan culture, sehingga baru diajukan di bulan Juli tahun 2029 oleh Keniu kepada UNESCO. Ya. Jadi rentetan antara tahun 2022 sampai 2023, Kebumen itu 3 kali bolak-balik mengajukan dosir untuk menjadi UNESCO Global Geopark. Perjuangan yang tidak mudah saya kira dan perlu effort yang sangat keras, sangat kuat. Nah, lokasinya di mana sebenarnya? Ya, lokasi Geopark Kebumen tentu di sini di Kebumen. Di sebelah barat ada Ciletuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global. Kemudian di sebelah timurnya kurang dari 100 kilo ada Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Dan jauh di sebelah timur ada Ijen UNESCO Global Geopark. Nah, karena dengan Gunung Sewu kurang dari 100 kilo, maka harus ada kajian pembanding. Ini adalah kawasan Geopark Kebumen. Ya. Temanya adalah The Glowing Mother Earth of Java. Nah, tema ini menunjukkan apa? Tema ini sebenarnya menunjukkan memberikan satu makna glowing itu adalah bersinar, Mother Earth
itu adalah ibu buminya Jawa. Jadi Kebumen itu adalah ibu buminya Jawa karena apa? Ada batuan tertua. Batuan tertua yang ada di kawasan Karangsambung di sini tentunya itu menjadi landasan utama bahwa ada batuan tua. Batuan itu adalah the best evidence of plate tectonic theory, bukti terbaik tentang konsep tektonik teori lempeng, sehingga setiap orang yang datang ke tempat kita di Geopark Kebumen diharapkan dia akan memahami, tercerahkan pikirannya dengan konsep tentang tektonik lempeng, the glowing itu tadi. Tentang apa? Tentang plate tectonic theory. Harapannya setiap orang datang ke sini terpahamkan tentang konsep tektonik lempeng. Nah, konsep itu tentu adalah konsep yang sangat bermanfaat, memahami tentang kejadian-kejadian alam, gempa bumi, longsor, kemudian pembentukan mineral, dan lain sebagainya. Nah, kawasan Geopark Kebumen yang diajukan meliputi kawasan daratan. Kawasan daratan itu sekitar 1138 km persegi, dan kemudian ada kawasan laut di sekitar Menganti sana, sama bagian selatan ini sekitar 21.000. Luasannya 22 kecamatan ya, dengan 374 desa di semua kecamatan, kecuali 4 kecamatan yang belum masuk, yaitu Bulus Pesantren, Ambal, Mirip, dan Ponorogo. Kenapa ini tidak dimasukkan? Ya, strategi saja sebenarnya ya, untuk pengembangan ke depannya. Nah, itu kemudian site-nya ada 42 geosite, bertambah 1 ya. Ada 42 geosite, ini tambahannya di bagian sini. Kemudian biosite-nya ada 7, yang tadinya diajukan hanya 2, tetapi kemudian berkembang menjadi 7 biosite ya, yang berwarna hijau-hijau ini ya, dan di beberapa tempat yang lain. Kemudian juga ada 24 culture site ya, baik tangible maupun intangible. Jadi ini usulan terbaru, dan inilah yang akan menjadi kawasan Kebumen UNESCO Global Geopark. Pertanyaannya saya kira setiap orang akan bertanya, kenapa sih namanya kok berubah? Kenapa tidak Karangsambung Karangbolong saja? Ini ada beberapa alasan yang memang dijadikan landasan oleh kita, Pemda, dan tentu adalah pengelola Geopark itu. Yang pertama bahwa nama Karangsambung Karangbolong itu memang terlalu panjang ya, sehingga penyebutannya susah dan tidak terlalu identik dengan Kebumen. Walaupun sebenarnya nama Karangsambung itu sangat dikenal di dunia geologis, ahli geologis. Karangbolong juga demikian. Ya, tetapi ini menjadi problem barangkali seandainya untuk branding ya tidak terlalu melekat dengan nama Kebumen. Dan nama Kebumen itu lebih mudah diucapkan, lebih familiar. Dan nama Kebumen itu juga terkait dengan toponim Kibumian dari Kanjeng Pangeran Aryo Bumi Dirjo. Ya, sehingga orang yang datang ke Kebumen sebenarnya adalah dia akan tercerahkan dengan ilmu Kebumen, the best evidence of plate tectonic tadi. Dan Kebumen adalah tempat terbaik untuk pembelajaran kebumian. Sehingga nama itu saya kira selain dari aspek kedaerahan, dari aspek nama kabupaten, lebih mudah, lebih familiar, dan juga dari sejarah yang melandasi lahirnya kota Kebumen. Kalau mau belajar kebumian, maka datanglah ke Geopark Kebumen. Di mana? Ya di kawasan Geopark Kebumen ini. Itu kenapa namanya berubah. Nah, kenapa daerahnya diperluas? Kenapa tidak tetap saja? Apakah ini akan mengganggu proses-proses pembangunan? Tidak sama sekali. Geopark itu tidak seperti itu. Geopark itu konsep membangun kawasan secara berlanjutan. Jadi kawasan-kawasan industri, kawasan lain itu akan bisa dan memang bisa mendukung asal sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan terkait dengan konservasi, pasti akan tidak ada masalah. Nah, diperluas itu tentu akan menjadikan daerahnya lebih luas, masyarakatnya lebih banyak karena di kawasan-kawasan yang padat, sehingga diharapkan bahwa manfaat Geopark akan lebih banyak dirasakan oleh masyarakat banyak, karena Geopark itu adalah untuk masyarakat. Dan diharapkan juga dengan semakin luasnya komunitas itu akan semakin juga ibaratnya lebih banyak yang mendukung daripada kawasan-kawasan sedikit.
Dengan nama Kebumen tentu diharapkan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Kebumen juga ikut mendukung. Sisi lain bahwa pusat pemerintahan, pusat informasi, dan infrastruktur pendukung juga ada di dalam kawasan. Kemudian juga dengan perluasan itu maka akan tambah situs-situs yang menarik yang ke depan bisa kita manfaatkan untuk tambahan situs budaya, ya, situs juga geologi dan juga situs-situs bio yang lain, dan ada geoproduk yang saya kira bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi masyarakatnya. Kemudian juga ada kawasan-kawasan laut dan di situ tentu ada budaya-budaya lokalnya, ada kearifan lokal di sekitar lautnya, kemudian ada geologi pantainya sehingga hubung kaitnya akan lebih mudah dipahamkan. Kemudian juga yang kelima, ya, faktor sumber daya alam di sepanjang pantai selatan itu yang akan mendukung geopark yang tadinya nggak masuk seperti konservasi penyu, koral, dan mangrove saya kira akan semakin banyak bermanfaat untuk pengembangan geopark Kebumen. Itulah alasannya kenapa diperluas. Ini yang berubah, ya, temanya, namanya dari Karangsambung Karangbolong menjadi Kebumen. Kemudian luasnya, ya, tadinya hanya darat, ini ada darat dan laut, ya, tadinya 13 kecamatan menjadi 22, 124 menjadi 374 desa. Kemudian site-nya dari 42 menjadi 41 jadi 42 geosite, bionya dari 2 menjadi 7, culture-nya dari 14 menjadi 24. Jumlah penduduknya juga sangat berubah dari 366.000 menjadi 1 juta lebih. Ini diharapkan manfaat geopark akan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar sini. Kemudian temanya jadi dari the best evidence of lithotraphy in Southeast Asia yang sangat geologis berubah menjadi the glowing water of Java. Ya, maknanya kurang lebih sebenarnya adalah memaknai ini dengan bahasa yang lebih populer. Demikian. Ini yang berubah ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Kalau udah tahu tentang bagaimana pemahaman sejarah tentang geopark Kebumen, kita coba lihat ada keragaman geologi seperti apa. Ini akan lebih banyak bercerita tentang geologi ya. Bukan berarti saya menggeologikan Bapak dan Ibu, tetapi geologi itu adalah landasan tentang geopark kita ya, sehingga kita bisa memahami ada apa di situ. Yang lalu kita sudah sampaikan bahwa keragaman geologi itu menyangkut batuan, mineral, fosil, struktur, dan bentang alam. Kita coba lihat satu persatu faktor itu ya, untuk melihat kekayaan alam Kebumen, kekayaan batuan Kebumen. Ini adalah peta atau citra Demnas dari Kabupaten Kebumen, di mana di situ tentu ada geopark. Dan kita bisa lihat ini batas kabupatennya di bagian-bagian utara, ini ada bentuk-bentuk melingkar, ada bentuk-bentuk semacam ini, ada semacam bergaris-garis. Ini yang menandakan kawasan-kawasan ini tentu morfologinya, landscape-nya lebih banyak dikontrol oleh struktur. Sementara di sini banyak proses-proses denudasi. Di sini ada endapan-endapan fluvial, endapan-endapan sungai. Di sini tentu endapan-endapan pantai. Sementara di bagian selatan di sini terkait dengan kawasan-kawasan gamping ya, dengan membentuk kars semacam ini. Ini Kebumen ya, kenampakannya semacam itu. Kita coba lihat. Nah, ini peta geomorfologi yang berdasarkan riset yang sudah dilakukan. Ini kalau Bapak Ibu ingin lihat link dari publikasinya bisa diklik di situ ya. Jadi dari peta ini keragaman geologi yang terkait dengan bentang alam terdapat setidaknya 32 satuan bentang alam. Ya, 32 bentang alam itu tadi di bagian utaranya adalah struktur di sekitar Karangsambung. Ini denudasi, ini fluvial. Kemudian di sini adalah kawasan-kawasan karsnya solusional. Kemudian ini kawasan coastal di sini. Ya. Jadi dari kenampakan ini, kenampakan peta geomorfologi ini maka akan sangat menarik Kebumen dari sisi geomorfologinya karena variasi proses kontrol proses geomorfologinya, sehingga sangat menarik untuk pembelajaran tentang bagaimana pembentukan bentang alam ya. Bagaimana interaksi proses endogen dan eksogen yang terbentuk di kawasan geopark Kebumen. Ini tentu hal yang menarik. Kemudian ini gambaran yang tadi ya, ini bagian utara
Ini lebih banyak dikontrol oleh struktur, ada lipatan-lipatan semacam itu. Ini bagian tengah adalah endapan-endapan fluvial, endapan-endapan sungai, ya. Kemudian di bagian tenggara sana kita bisa lihat kawasan karsnya, ya. Kemudian di bagian selatan kita bisa lihat bentang alam terkait dengan coastal, interaksi antara proses-proses pantai dengan proses-proses daratan yang membentuk dunes atau gumuk pasir begitu, kemudian membentuk lagun di sekitar Lembu Purwo, kemudian di sekitar Jogosimo, kita bisa lihat hal-hal semacam ini. Kita coba lihat di kawasan Karangsambung yang tadi kita bisa pahami ada konteks struktural. Kalau kita lihat citra ini peta foto udara, kita bisa lihat ini kawasan ini bagian selatan Karangsambung ini. Ini tentu berbeda dengan bagian utara. Ya, ini bentuknya melingkar seperti tapal kuda, sementara yang di bagian utara seperti dirajah-rajah, ada garis-garis pemotong-pemotong ini dengan warna berbeda-beda yang menandakan ada kelompok-kelompok batuan yang berbeda. Dan di sini kemudian mengalir Sungai Loulonya, ya, membentang di sini. Kita coba lihat. Ya, tempat ini sering dikenal sebagai amphitheater. Ini amphitheater Karangsambung, jadi tempat yang ini nih. Ya, teater alam terbuka, ya, di mana proses-proses geologi bisa terlihat dengan bagus, ya, di tempat itu. Nah, kalau kita lihat dari citra tadi, maka saya bisa membagi dua zona yang berbeda. Yang bagian utara ini yang tadi banyak garis-garisnya di situ, ini menandakan masing-masing gunung ini batuannya berbeda-beda. Umurnya berbeda, asal-usulnya berbeda. Tetapi yang selatan ini umurnya sama, kelompok batuannya juga sama. Di sini juga sama sepanjang ini. Nah, di bagian utara inilah yang khasnya Karangsambung yang kita sebut sebagai kompleks melang. Campur aduk berbagai macam batuan dengan asal-usul yang berbeda, dengan umur yang berbeda-beda. Sementara yang selatan ini lebih disusun oleh batuan-batuan yang normal saja. Nah, ini kita bisa lihat view dari utara Brin, ya, bukit dari Bukit Parang di foto ke selatan. Kita bisa lihat ini Sungai Loulo yang berkelak-kelok yang kita kenal sebagai meander. Ya, kemudian dia memotong rangkaian bukit di sini, gunung di sini ada Brujul, ya, ini ada Waturanda di sini, Selorondo, ya. Sungai ini memotong. Kemudian ini adalah dataran-dataran sungainya, kemudian ini yang bergelombang, ini adalah rangkaian gunung. Tentu ada gunung, ada bergelombang, ada dataran, ini berbeda-beda proses geomorfologinya dan itu dikontrol oleh batuan juga yang berbeda. Ini Sungai Loulo, kita bisa lihat Sungai Loulo bagian hulu, kawasan hulu, ini dari riset teman kami. Kita bisa lihat bagaimana kondisi perbedaan antara musim kemarau dengan musim hujan, ya, di anak sungai di sini, ya, Welaran. Kemudian ini Sungai Loulonya pada saat kemarau, ya, tanpa ada air. Ini menandakan bahwa Loulo itu sifatnya airnya itu cepat sekali lepas, cepat sekali bergerak, ya, karena dikontrol oleh batuan-batuan di situ dan kondisi dasnya, di mana Loulo hulu sifatnya sungainya lebih melingkar, ya, sementara yang di hilir lebih memanjang, ya, semacam ini. Jadi ini juga lebih kontrol strukturnya yang lebih kental. Dan kita bisa lihat bagaimana meandering Sungai Loulo yang sekarang kadang-kadang bermasalah menjadi pertentangan luasan sawah yang tadinya sawah menjadi sungai, yang di sini tadinya sungai jadi sawah dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat ini sungainya ada endapan-endapan sungai yang berulang-ulang dan ini menandakan ada periode banjir yang berkembang di tempat itu. Kemudian ini kita bisa lihat dari sekitar Brin di sana ada ini Gunung Paras, ya. Di situ kita lihat ada lapisan-lapisan, ini menandakan batuan sedimen tetapi melengkung. Ya, ini berarti ada proses tektonik dan ini menghasilkan satu lipatan yang kita kenal sebagai syncline, ya, syncline, jadi cekungan ke atas.
Nah, ini tentu ada lapisan batuan ini kan tidak berhenti di sini, ini mesti ada terusannya. Ya. Itu Gunung Paras, ini adalah kampus BRIN yang lama atau LEPI yang dulu ya. Kemudian ini kalau kita lihat kenampakan yang tadi, amphitheater-nya, ya, itu adalah bentukan tapal kuda yang ini, kita lihat dari Wagir Sambeng. Ya. Kemudian di situ kita bisa rekonstruksi bahwa batuan-batuan di bagian utara di sekitar Gunung Paras, Gunung Prau, kemudian di selatan di sekitar Selorondo, itu batuannya sama tetapi kemiringannya berbeda. Ini miring ke selatan, ini miring ke utara, sehingga karena batuan sama dan umur sama, kita bisa rekonstruksi bahwa ini dulu ada lipatan yang namanya antikline. Sementara di sini ada lipatan yang namanya syncline. Cuma ada perubahan. Puncak antikline ini sekarang menjadi lembah, sementara lembah syncline ini menjadi puncak gunung. Nah, ini yang sering disebut sebagai pembalikan topografi. Proses perubahan ini tentu dikontrol oleh proses-proses eksogen, proses dari luar, dan proses-proses endogen yang berasal dari dalam. Ya. Jadi fenomena ini menandakan juga bahwa daerah ini adalah daerah dewasa ke arah tua. Ya. Proses geologinya sudah sedemikian panjang sehingga puncak gunung justru menjadi lembah. Kemudian kita lihat di sekitar Totogan, ya, kita bisa lihat kenampakan itu kalau kita shot adalah di daerah ini ke timur sini, ya, atau dari sini ini Totogan ke arah sana. Apa yang bisa kita lihat? Kita bisa lihat ada perbedaan morfologi di bagian utara, ini adalah arah utara, kiri, kemudian di bagian selatan. Kalau saya sket jadinya ini. Di bagian utara, ini ada bukit-bukit yang tidak teratur, agak prismatik tidak teratur. Ya. Di sini ternyata kalau dicek, batuannya berbeda-beda. Bukit ini misalnya isinya adalah serpentinit, ya, ini dari Gunung Celekap. Kemudian di sini ada basalt, ya, dan chert dari Gunung Paruk, ya. Kemudian di sini ada Grewik, ya. Kemudian di sini setelah itu di sini ada pelitic skis, ada skis gitu, ada metamorph skis. Kemudian di sini adalah di Gliwang itu adalah batuan-batuan dari ultramafic. Ya. Jadi ini batunya berbeda-beda, umurnya berbeda-beda, tetapi berada pada satu tempat. Ini yang sering disebut sebagai melange. Percampur adukan dari berbagai macam batuan, ya, di tempat ini. Kemudian di bagian tengah yang berupa lembah, ya, di mana ada desa Totogan, Pucangan dan lain sebagainya, ini disusun oleh batu lempung, ya. Kemudian di tengahnya sering kita ketemu bongkah-bongkah batuan dari lava basalt atau lava, ya, basalt di tempat itu. Ya, ini disusun oleh lempung dari formasi Totogan. Nah, kalau yang di utara ini adalah dihasilkan dari melange, proses percampur adukan, maka di tengah dihasilkan dari proses pelongsoran gaya berat. Sementara di bagian selatan, ya, yang bentuknya lebih teratur di sini, ya, ini tersusun oleh batuan-batuan seragam yang kita kenal sebagai batuan vulkanik dari formasi Watu Ronda. Dan ini berumur tersier. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, lembah ini adalah lembah pemisah yang dihasilkan dari proses tumbukan yang menghasilkan batuan-batuan di bagian utara ini. Ya, sementara yang di tengah ini dihasilkan dari proses longsoran gaya berat di laut dalam. Nah, kemudian di bagian selatan, di bagian ini dihasilkan dari sedimentasi biasa. Kalau di dalam istilah geologi ini disebut sebagai melang tektonik, ini melang seboro, sementara yang ini adalah sedimentasi normal. Tuh. Nah, kemudian di bagian selatan kita ketemu yang namanya bentang alam Kars. Ya, bentang alam Kars. Bentang alam Kars itu dihasilkan dari proses-proses solution, proses-proses pelarutan dari batu gamping yang ini kita bisa lihat dari embung Tugu. Ya. Ini kita bisa lihat, ini kenampakannya semacam ini. Ya, terjadi bentuk-bentuk semacam ini. Nah, proses ini kemudian karena proses solusi menghasilkan gua-gua, sungai-sungai bawah tanah di bagian sini yang cukup banyak. Dan ternyata di bawah dari gamping ini
ada batuan-batuan yang kita kenal sebagai batuan vulkanik dari formasi yang disebut sebagai formasi Gabon. Bapak Ibu bisa cek di publikasi ini ya, silahkan. Ya. Nah, ini adalah terkait dengan sejarah pemetaan di kawasan Karangsambung di era Belanda. Jadi 1896 Belanda itu sudah masuk melakukan pemetaan di kawasan Karangsambung. Kemudian ini tahun 33, ya, petanya semakin meriah, semakin banyak warna-warnanya menandakan bahwa temuannya semakin banyak. Dan ini adalah peta yang kita pakai sampai sekarang, peta geologi kawasan Geopark Kebumen. Peta geologi ini menggambarkan warna-warna yang berbeda, menandakan bahwa tempat ini bagian utara kelompok batuannya berbeda-beda. Semakin ke arah selatan semakin lebih sederhana, begitu Bapak dan Ibu sekalian. Sementara itu, kalau kita belajar geologi juga di situ juga menggambarkan tentang evolusinya. Setidaknya di dalam konteks Geopark Kebumen, maka ada 6 periode evolusi di dalam Geopark Kebumen. Yang pertama adalah sekitar 119 sampai 50-an juta tahun yang lalu, di mana di situ ada proses subduksi pertemuan lempeng yang menghasilkan batuan-batuan tua di kawasan Karangsambung, dan ini adalah geosite-nya yang warna-warna ungu di bagian utara. Kemudian setelah itu ada proses-proses pelongsoran Gayo Berat yang menghasilkan endapan-endapan dari formasi Karangsambung dan Totogan, ya, sekitar 50-25 juta tahun yang lalu, dan itu tergambarkan di dalam situs-situs yang berwarna hijau di sekitar Karangsambung, di sekitar Totogan di sini. Kemudian setelah itu ada proses pengangkatan, ada proses aktivitas vulkanik, ya, karena terpengaruh dengan geologi regional, sehingga aktivitas vulkanik menjadi begitu intensif di Jawa, termasuk di kawasan ini. Dan pada saat itu Pulau Jawa mulai terangkat dan kawasan Karangsambung juga mulai terangkat. Jadilah di situ endapan-endapan, ada aktivitas gunung api yang menghasilkan batuan-batuan di bagian utara yang disebut formasi Waturanda ini. Kemudian di bagian selatan yang dikenal sebagai formasi Gabon. Ini adalah produk gunung api Miosinnya. Kemudian setelah itu ada genang laut, ya, sehingga menjadi laut dangkal. Kemudian tumbuhlah koral, ya, gamping di laut dangkal, menghasilkan formasi yang disebut formasi Penosogan di bagian utara, dan formasi Kali Pucang yang menghasilkan kars di bagian selatan. Kemudian setelah itu ada pergeseran dari lempeng, pergerakan lempeng itu, ya, sehingga kemudian menghasilkan aktivitas vulkanik yang kedua, ya, yaitu yang menghasilkan batuan-batuan vulkanik yang sifatnya lebih asam, dan ini menghasilkan endapan-endapan dari turbidite, endapan-endapan longsoran dari formasi yang disebut formasi Halang di kawasan-kawasan sini, ya. Nah, setelah itu ada pengangkatan, proses perlipatan dan lain sebagainya, sehingga kemudian terjadi morfologi sekarang dan pengendapan dari Holosen, Plistosen, Holosen yang membentuk gumuk-gumuk pasir. Kemudian ada endapan-endapan pasir lama di sekitar sini yang terbentuk. Nah, jadi ada 6 periode Bapak dan Ibu. Jadi dari peta geologi kita tahu variasi batuannya, kita tahu struktur geologinya, kita tahu juga evolusi yang terjadi. Ini beberapa gambaran tentang Melangs di bagian utara. Kita bisa lihat ada fosil-fosil tuanya, ada masa dasarnya dari lempung hitamnya. Kemudian ini bongkah-bongkah yang kita sebut bongkah bukit-bukit itu tadi, ya, ada bukit-bukit yang dengan batuan berbeda-beda, sehingga kekayaan batuannya di bagian utara luar biasa sekali. Nah, dari data-data itu maka kita bisa lihat bahwa Karangsambung dulunya adalah tempat subduksi, tempat pertemuan lempeng, di mana ada endapan-endapan batuan-batuan dari dasar samudra, endapan dasar samudra, ya, ini batuan dari mantel buminya. Kemudian di sini ada batuan metamorfnya, ada batuan-batuan longsoran bercampur aduk semuanya yang kita kenal sebagai kompleks Melang Lohulo. Ini ada singkapan batuan di Kali Lokidang, ada gabro, ada basalt. Tentu ada aktivitas mahasiswa yang biasa ke sana, ya. Ini ada basalt, biasanya di atas basalt ketemu rijang.
Nah, kemudian kita bisa lihat juga ini ada lapisan tegak batuan sedimen, ada rijang dengan lempung merahnya, ternyata mengandung fosil radiolaria dan ini adalah fosil yang berumur sekitar kapur atas, sekitar 80-an juta. Jadi batuan ini tentu berasal dari kedalaman sekitar 4 kilo dari data dasar fosilnya yang ada. Ya, dan ini tersingkap pada gunung yang disebut sebagai Bukit Wakir Sambeng, ya. Kira-kira elevasinya sekitar 100-an lebih meter di atas muka air laut. Jadi tentu ini sudah sedemikian terangkat di dalam jangka waktu ratusan juta tahun lalu itu tadi. Ini adalah bagian dari lempeng samudranya. Kemudian di tempat lain di Pucangan kita bisa lihat ketemu batuan yang disebut serpentinit. Ini adalah batuan yang dihasilkan dari bagian dari lantai samudranya. Ya, tetapi dari aktivitas vulkanik di situ karena ini batuan beku yang terubah. Kemudian ini di cangkring kita bisa lihat rijang dengan lempung merah gampingannya. Kemudian ini yang sangat fenomenal di Watu Kelir yang disebut Watu Kelir di Seboro karena di sini ada jejeran dari rijangnya seperti pakeliran dengan di bagian atasnya itu seperti gong dan kenong. Ini adalah lava basaltnya. Lava basalt adalah penanda bahwa dia aktivitas vulkanik yang ketemu dengan air laut ini ya. Dan kemudian rijangnya adalah endapan dasar lautnya sehingga tempat ini adalah tempat yang fenomenal yang menandakan bahwa tempat ini dulu itu dari data-data fosilnya sekitar 81 juta. Kemudian data-data dari pengukuran dating batuannya itu 81 juta, dia adalah bagian dari lantai samudranya. The present is the key to the past. Itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita ketemu di sekitar Kaliloning di Sadangkulon. Ada batuan tertua di Jawa 119 juta. Karena ini metamorf tentu ini adalah basement, dasar Pulau Jawa. Jadi saat itu sekitar 119 juta. Batuan ini terbentuk di atas zona-zona subduksi. Ya, ini adalah bagian dari basement Jawa yang terangkat. Ya, dasar Jawa, batuan tertua di Jawa. Kemudian kita juga ketemu batuan filit di sekitar Sipako. Nah, kadang-kadang di filit kita ketemu gores garis yang menandakan adanya lipatan-lipatan mikro dan dihasilkan dari satu proses patahan. Nah, kemudian di sekitar umur 50-an juta kita ketemu batu gamping yang banyak fosil mobilitasnya ini tentu laut dangkal yang terbentuk di kawasan ini. Kemudian juga di sekitar Loulo kita ketemu yang namanya batuan ini adalah batuan yang disebut konglomerat. Jadi seperti kerikil pasir begitu yang kemudian menyatu menjadi batuan. Ya, jadi ini endapan sungai masa lalu yang tentu menjadi batuan di situ. Kemudian ini formasi yang disebut karang sambung, di mana di situ ada lempung hitam bersisik. Dan kalau kita ketemu lempung semacam itu, tentu daerah itu adalah susah mencari air karena lempung tidak bisa menyimpan air. Kemudian di Totogan, orang menyebut sunting lembu sebagai lempung warna, kita mendapatkan struktur yang disebut sebagai slump structure. Jadi ini struktur-struktur longsoran yang menandakan adanya pelongsoran bawah laut pada saat pengendapannya. Ya. Dan ini tentu dihasilkan dari proses-proses ibaratnya mungkin ada gempa, ada getaran yang kuat di bawah laut sehingga endapannya kemudian longsor. Kemudian ini di Gunung Parang kita bisa ketemu batuan beku, tetapi yang menarik adalah dia membentuk retakan-retakan yang bentuknya seperti tiang sehingga kita sebut sebagai columnar joint atau akar tiang. Dan ini umurnya 28 juta, berarti pada saat itu di tempat ini ada aktivitas vulkanik, ada aktivitas gunung api, begitu kira-kira, sehingga menghasilkan batuan-batuan beku semacam itu. Dan kita bergeser ke arah selatan di sekitar Selorondo, maka kita bisa lihat ada batuan-batuan berlapis, dan lapisan itu menunjukkan kemiringan ke selatan. Dan ini kita bisa lihat ini tentu adalah bagian atas, ini semakin ke sana semakin ke bawah. Jadi ke arah selatan ini lebih muda, ke arah utara lebih tua. Ya. Nah, ini adalah batuan breksi yang kira-kira adalah sebagai hasil daripada endapan-endapan dari piroklastika, dari lahar gitu, gunung api masa lalu.
Dan itu umurnya adalah Miocene yang terbentuk di tempat itu. Kemudian ini lebih ke selatan, ada formasi penosogan, isinya batu gamping ya, di sekitar Banioro, bukan Banioro, Widoro. Di sekitar Widoro ini kita dapatkan batuan-batuan semacam ini, termasuk formasi penosogan ini batu gamping. Kemudian lebih ke selatan ya, di sekitar Kedung Waru, kemudian sampai ke selatan, sampai tengah kota kita ketemu formasi halang yang isinya adalah batu pasir tufaan yang sangat tebal. Nah, sehingga dari data itu kita bisa rekonstruksi bahwa Karang Sambung pada saat kapur ya sekitar 1960-an juta adalah tempat yang dihasilkan dari zona subduksi, di mana ada batuan-batuan dari lempeng samudra, lempeng benua, batuan-batuan yang dari bawah sini yang tercampur aduk, dan itu ternyata umur batuan Karang Sambung sama dengan Meratus di Kalimantan, sehingga kita bisa merekonstruksi bahwa jalur subduksi, jalur tunjaman itu dulu dari Karang Sambung sampai ke arah Kalimantan. Kemudian bagaimana di bagian selatan Kebumen, yaitu di kawasan Tinggian Karangbolong. Di tempat itu kita bisa menemukan, ini peta geologinya, di bagian bawah ini adalah batuan yang kita sebut sebagai formasi gabong, ya, di bagian-bagian selatan, Menganti, Surumanis, ya, di bagian-bagian selatan sampai Karangbolong di sini, ini adalah batuan vulkanik, ya, dengan tubuh-tubuh intrusinya, tubuh-tubuh ya intrusi di situ, ada lavanya juga. Ya, ini batuan-batuan vulkaniknya. Kemudian di atasnya yang hasilnya ini ya. Kemudian di atasnya itu ada batu gampingnya, ya. Ini batu gamping dari Kali Pucangnya. Ini batuan-batuannya batu gamping. Kemudian yang lebih muda lagi ada yang disebut sebagai formasi halang di bagian utaranya di sini. Ini vulkanik. Jadi ini gambaran geologi kawasan Karangbolong, dan ini ada data geofisikanya. Yang dari data geofisika itu kita bisa lihat bahwa semakin ke utara, ya semakin ke utara ke sini, ketebalan dari gampingnya relatif lebih tebal, dan itu miringnya ke arah utara di zona-zona ini. Kemudian kita bisa lihat kenampakan exokarsnya, ya ini dari Tugu, dari Embung Tugu kita bisa lihat bentuk-bentuk yang menarik, prismatik tetapi tumpul. Di antaranya itu ada garis-garis kontrol ini, ya. Ini adalah patahan atau mungkin retakan yang memanjang. Nah, kemudian di tengahnya ini ada lembah-lembah, ya. Jadi ada dolin. Kemudian ini ada conical hill-nya, ya. Kemudian dolin ini kadang-kadang membentuk telaga yang kita kenal di sana cukup banyak, kita temui beberapa telaga. Ini gambarannya, ya. Ini tadi yang dari Tugu. Kemudian kalau dari timur, dari foto dari arah timur Buayan, kita bisa lihat di bagian bawahnya ini adalah batuan-batuan beku, kemudian di atasnya ada gamping. Kemudian ini foto dari Argopeni, ya, di atas Ayah kita bisa lihat atasnya ada gamping, bawahnya adalah batuan-batuan bekunya, ya, batuan-batuan vulkaniknya. Kemudian ini foto ke arah selatan di Argopeni, kita bisa lihat atasnya gamping, kemudian bawahnya adalah batuan-batuan vulkanik. Misalnya kita ketemu di Tanjung Neglasari, kemudian ada di sekitar Menganti yang kita ketemukan bekas-bekas lava di sana. Nah, ini kejadian yang menarik sebenarnya di tahun 2024 bulan lalu, ya. Kita ketemu yang namanya Telaga Blembeng, ya, di Watu Kelir. Telaga ini tentu terbentuk karena adanya tertahannya aliran-aliran permukaan, aliran-aliran sungai yang membentuk telaga dari dolin yang kemudian terbentuk di situ puluhan tahun, barangkali puluhan tahun. Tetapi tahun 2024 kemarin, bulan lalu, ternyata di dalam satu malam air ini hilang demikian saja. Kenapa demikian? Ya, karena sebenarnya itu hal yang proses normal di dalam batu gamping, bahwa di dalam batu gamping itu suka banyak sungai-sungai bawah tanahnya. Nah, sungai bawah tanah itu yang kemudian mengalami proses solusi, proses erosi, begitu sehingga gampingnya semakin tipis, kemudian ambrol. Itulah yang sering disebut sebagai sinkhole. Nah, sinkhole itu membentuk lubang sehingga air itu
langsung mengalir ke sungai-sungai bawah tanahnya dan terdistribusikan tentu di bagian bawah dari desa Watu Kelir, mungkin ke arah tenggara atau ke arah timur dari desa itu menjadi mata air di sana. Dan kalau kita lihat arah memanjang si sungai ini nampaknya juga sejajar dengan arah memanjang sinholnya. Jadi pasti ini ada kontrol retakan atau mungkin patahan yang membentuk pola-pola sungai bawah tanah di sana. Ini yang sempat viral kemarin. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, saya kira bagian pertama sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, kita sambung lagi dengan bagian yang kedua.